di alam roh, habis itu masuk ke alam rahim. Nah, sekarang ini kita di alam dunia, dan nanti pasti masuk di alam barzakh, alam kubur. Setelah itu masuk di kiamat, setelah itu nanti perhitungan, dan akhirnya adalah pembalasan surga dan neraka. Karena manusia itu sifatnya lupa. Jangankan yang beda alam, sesama alam saja itu sering lupa. Mereka itu diingatkan pada saat kita di alam ruh dulu, alastu birabbikum qalu bala syahidina. Tidakkah aku, ini kata Allah kepada kita semua waktu itu, Tuhan. Jawaban kita waktu itu, ya tentu ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami semua. Setelah itu masuk di ini dan seterusnya. Ibaratnya orang yang perjalanan jauh begitu mesti ada transit-transitnya. Nah sekarang kita transit di dunia ini, nanti pasti ya, kita akan masuk di alam kubur, mestilah itu. Oleh karena itu kalau kita melewati makam atau kuburan itu kan disarankan, assalamualaikum ya al-mudiyar minal mu'minin wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita nyampaikan salam kepada yang sudah meninggal semua itu, dan kita nyampaikan, engkau nanti saya juga akan nyusul, jangan usah khawatir. Jadi kita semua itu akan nyusul ke saudara-saudara kita yang jauh itu. Nah oleh karena itu layanan yang paling kalau perjalanan itu punya bekal. Kalau perjalanan tidak punya bekal, repot, sedih. Jadi kita mau ke Eropa atau lagi itu tidak punya bekal, ngambung nanti di sana kita. Ya, jadi gelandangan, jadi miskin, karena tidak punya bekal. Tentu kalau kita ke Arab Saudi bekalnya ya rial. Kalau ke Eropa ya euro. Kalau hidup di Indonesia ya rupiah. Itu. Nah kalau nanti kita di alam kubur itu apa bekalnya? Kalau tadi kenapa rupiah? Karena memang ketetapan BI harus pakai rupiah. Ketetapan sana kubur bank sentralnya pakai itu. Nah bagi kita tentu ketetapannya adalah Allah dan Rasulnya. Maka bekal yang paling baik, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi siapa saja yang nanti akan berjumpa dengan Tuhannya, maka modalnya falyamal amalan sholihan, hendaknya berbanyak amal-amal soleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Ditambah lagi oleh Rasulullah, untuk sampean panjenengan semua meninggal, putuslah amal itu kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Kenapa Rasulullah nyebut kok sedekah jariyah dulu? Kok tidak ilmu yang manfaat dulu? Kok tidak anak yang soleh mendoakan dulu? Ternyata jawabannya adalah nggak mungkin. Anak yang soleh itu kalau dia tidak punya ilmu yang manfaat, tidak mungkin. Anak yang soleh itu pasti dia punya ilmu yang bermanfaat, dan tidak mungkin ilmu yang bermanfaat itu kalau tidak ada infrastrukturnya. Nah infrastrukturnya adalah sedekah jariyah itu. Tidak ada perbedaan pandangan, yang namanya wakaf itu adalah sedekah jariyah. Oleh karena itu sebagai ketua PBI Pak Mahmud Badan Wakaf Indonesia, saya kampanye wakaf. Jadi kalau panjenengan berwakaf, harta wakaf ini tidak akan hilang, terus tambah. Tapi kalau panjenengan berzakat, itu langsung distribusikan habis. Tapi kalau wakaf tidak boleh. Oleh karena itu wakaf ini ibaratnya sebagai capital expenditure, sedangkan zakat, infak, sedekah sebagai operasional expenditure, gaya operasional. Kenapa kita berwakaf? Paling tidak kita jangan sampai menjadi gelandangan, menjadi fakir, menjadi miskin di saat kita di alam kubur, karena tidak ada yang kirim passive income-nya, tidak ada. Tapi masih? Saya kira sisanya tinggal kita persiapkan untuk. Sekali lagi terima kasih Prof. Mahfud, terima kasih panjenengan semua. Dan apa kita berwakaf? Paling tidak setiap hari kita berwakaf. Kalau tidak bisa,
setiap Jumat, kalau tidak bisa setiap bulan, kalau tidak bisa setiap tahun. Dengan wakaf uang sekarang itu mudah, dan kalau 1 tahun belum berwakaf, nanti kita wakafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat Anu. Terima kasih Bos. Rekan-rekan sekalian. Ya, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan. Kenapa Rasulullah nyebut kok sedekah jariyah dulu? Kok tidak ilmu yang manfaat dulu? Kok tidak anak yang soleh mendoakan dulu? Ternyata jawabannya adalah nggak mungkin anak yang soleh itu kalau dia tidak punya ilmu yang manfaat, tidak mungkin. Anak yang soleh itu pasti dia punya ilmu yang bermanfaat, dan tidak mungkin ilmu yang bermanfaat itu kalau tidak ada infrastrukturnya. Nah, infrastrukturnya adalah sedekah jariyah itu. Tidak ada perbedaan pandangan, yang namanya wakaf itu adalah sedekah jariyah. Oleh karena itu, sebagai ketua PBI Pak Mahfud, Badan Wakaf Indonesia, saya kampanye wakaf. Jadi kalau panjenengan berwakaf, harta wakaf ini tidak akan hilang, terus tambah. Tapi kalau panjenengan berzakat, itu langsung distribusikan habis. Tapi kalau wakaf tidak boleh. Oleh karena itu, wakaf ini ibaratnya sebagai capital expenditure, sedangkan zakat, infak, sedekah sebagai operasional expenditure, gaya operasional. Kenapa kita berwakaf? Paling tidak kita jangan sampai menjadi gelandangan, menjadi fakir, menjadi miskin di saat kita di alam kubur, karena tidak ada yang kirim pasif income-nya, tidak ada. Tapi masih, saya kira sisanya tinggal kita persiapkan untuk. Sekali lagi terima kasih Prof. Mahfud, terima kasih panjenengan semua. Dan apa kita berwakaf, paling tidak setiap hari kita berwakaf. Kalau tidak bisa setiap Jumat, kalau tidak bisa setiap bulan, kalau tidak bisa setiap tahun. Dengan wakaf uang sekarang itu mudah, dan kalau 1 tahun belum berwakaf, nanti kita wakafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.